Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Defki Arianto, mahasiswa dari IKIP Budi Utomo Malang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas C angkatan 2020. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas dari perkembangan peserta didik tentang teori behaviorisme. Yang pertama, apa itu behaviorisme? Pengertian teori behaviorisme. Teori behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Teori ini menekankan bahwa perilaku harus dijelaskan dengan pengalaman-pengalaman yang terobservasi, bukan manual. Pandangan behaviorisme menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Menurutnya, teori belajar behavioristik yang dipahami sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Lalu ada Burrhus Frederick Skinner. Menurutnya, behavioristik melahirkan sebuah pemikiran yang dikenal dengan istilah teori operan conditioning. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku yang dilihat subjek tak semata-mata merupakan respon terhadap stimulus, tetapi juga tindakan yang disengaja. Tokoh yang selanjutnya ada Albert Bandura. Menurutnya, teori pembelajaran sosial yaitu konsep behavioristik yang menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Menurut teori ini, perilaku individu bisa timbul karena proses modeling atau tindakan peniruan. Ciri teori behaviorisme. Pertama, aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Ketiga, behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks. Teori behaviorisme dalam belajar sosial. Teori behaviorisme dalam belajar sosial. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Beberapa kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Yang pertama, kelebihan dari teori behaviorisme sesuai dengan materi pelajaran. Lalu yang kedua, materi pelajaran dirancang secara khusus. Ketiga, membangun konsentrasi individu. Lalu yang keempat, sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Kelima, perubahan belajar menjadi tolak ukur keberhasilan. Lalu ada kekurangan dari teori behaviorisme. Yang pertama, hanya berpusat pada tenaga pendidik. Lalu yang kedua, lebih mengutamakan hafalan dibanding latihan. Keempat, kaku dan membosankan.
kelima, individu dibentuk menjadi pasif dan tidak inovatif. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.